Ya, mati lampu lagi nih. Ya kan emang lagi pemadaman bergilir sekolah kita dapatnya hari ini. Oh, begitu ya. Kenapa ya harus ada pemadaman bergilir? Emangnya listriknya nggak cukup untuk satu kota? Ya wajarlah, kita kan tinggal di kota Bengkulu. Pembangkit listriknya kebanyakan dari PLTA sungai-sungai. Ditambah lagi sekarang lagi kemarau. Akhirnya suplai listrik sedang mengecil. Jadi dilakukan pembagian listrik secara merata dengan pemadaman bergilir. Cara kerja PLTA itu gimana sih? Kok bisa ya menghasilkan listrik? Kalau nggak salah, PLTA itu berasal dari tenaga kinetik yang dialirkan lewat kincir air yang ada pada bendungan-bendungan di sungai-sungai yang ada di dusun-dusun Bengkulu itu. Oh. Tapi aku juga kurang paham sih cara kerjanya. Gimana kalau kita buat ini yang miniatur sederhananya biar kita lebih paham? Boleh? Boleh. Ayo. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Geng Fisika. Perkenalkan, kami merupakan perwakilan dari SMA Negeri 2 Kota Bengkulu sebagai tim B. Dengan saya Muhammad Farid Sabit. Saya Muhammad Sauki Rofi. Saya MRK Ferdiansa. Kami merupakan peserta dari Pekan Orientasi Ilmiah Fisika ke-25 dengan bidang lomba video eksperimen fisika dengan tema The Wonder of Physics. Pada eksperimen kali ini, kami menggunakan konsep hukum Pascal dan hukum kekerasan energi. Selamat menyaksikan. Nah, kami sudah berada di lab fisika. Jadi, sebelum kami melakukan eksperimen, adapun alat dan bahan yang kami gunakan ialah Yang pertama ada sedotan, yang kedua ada tusuk sate, yang ketiga ada lem tembak, 4 ada gunting dan yang terakhir ada 3 botol aqua bekas. Lingkari dan tandai bagian-bagian dari botol yang akan dipotong menggunakan spidol. Lubangi dan potong bagian yang telah ditandai tadi. Lubangi salah satu tutup botol tepat berada di tengah-tengah. Sambungkan kedua sedotan dan lem pada bagian tengah sedotan. Kemudian, masukkan dan lem sedotan ke dalam tutup botol yang telah dilubangi. Lalu, pasangkan tutup botol yang telah dimasukkan sedotan. Sambungkan dan lem botol 1 ke botol 3 dengan menancapkan sedotan ke lubang pada botol 1. Selanjutnya, lem bagian atas botol 2 ke botol 3 dengan posisi 2 lubang botol 2 sejajar botol 3. Sambungkan dan lem lubang botol 3 dan botol 2 dengan sedotan bengkok. Selanjutnya, sambungkan dan lem lubang botol 1 dan botol 2 dengan sedotan lurus. Selanjutnya, membuat kincir air. Potong sedotan menjadi 9 bagian sama panjang. Lalu, lubangi tutup botol. Buatlah bilah kincir air menggunakan sedotan yang dipotong kecil-kecil dan berbentuk pipih panjang. Selanjutnya, lem 8 bilah ke tutup botol yang telah dilubangi. Lalu, buatlah penyangga pada kedua sisi botol 1 dengan jarak yang disesuaikan dengan kincir yang kalian buat. Nah, alat sudah jadi nih. Tinggal isi air ke dalam botol sehingga air pada botol ketiga penuh 3/4-nya. Setelah penuh 3/4, masukkan air dan catat dan amati apa yang terjadi.
Pada eksperimen kali ini, kami menggunakan dua konsep, yaitu hukum Pascal dan hukum kekekalan energi. Pada awalnya, air yang ada di botol 1 akan berpindah ke botol 2, sehingga udara yang ada di botol 2 akan didorong oleh air masuk ke botol 3 melalui sedotan yang telah kami rangkai. Udara tersebut akan memberikan tekanan pada air yang ada di botol 3, sehingga air yang ada di botol 3 akan masuk ke dalam sedotan dan terpompa menuju ujung sedotan. Hal ini merupakan penerapan dari hukum Pascal, di mana perubahan tekanan pada fluida dalam suatu wadah akan mengalir secara merata ke segala arah. Nah, air yang keluar dari sedotan tersebut akan mengenai dan mendorong bilah-bilah kincir air sehingga akan terbentuknya energi kinetik. Energi kinetik inilah yang dapat kita konversikan menjadi energi listrik. Begitupun juga pada penerapan aslinya pada kincir air atau turbin air di bendungan-bendungan yang ada di hulu-hulu sungai. Tapi kok tiba-tiba mati? Nah, ini fisika perlu kita ketahui bahwa ada yang namanya hukum kekekalan energi, di mana setiap energi yang ada di bumi tidak pernah termusnahkan ataupun tercipta. Nah, energi kinetik yang dialami oleh kincir air sebenarnya berasal dari energi potensial dari air yang telah kita tuangkan pada botol pertama. Pada titik tertentu, aliran air akan berhenti dikarenakan ketinggian air pada botol ketiga sudah menyusut. Dan hukum Pascal tidak memungkinkan air untuk keluar dan menggerakkan kincir lagi. Nah, sebagai bukti, kami telah melampirkan video penjelasan secara matematis. Berikut penjelasannya. Dari data yang kami kumpulkan, diketahui bahwa jari-jari dari kincir adalah 3,5 kali 10 pangkat min 2 meter, volume air botol adalah 0,05 kg, massa kincir adalah 0,05 kg, 10 kali putaran kincir memerlukan waktu 1 detik, dan ketinggian air di botol 1 ke botol 2 adalah 24,2 kali 10 pangkat min 2 meter. Sesuai dengan rumus, kita akan mencari energi mekanik sebelum dengan rumus energi mekanik 1 sama dengan energi potensial 1 ditambah energi kinetik 1. Dan akan menjadi energi mekanik 1 sama dengan massa air dikali percepatan gravitasi dikali ketinggian air ditambah 1/2 kali massa air dikali kecepatan air. Dimasukkan data akan didapat yaitu EM1 sama dengan 0,05 dikali 10 dikali 0,242 ditambah setengah kali 0,05 dikali 0 kuadrat. 0 kuadrat didapat karena kecepatan air ketika diam adalah 0. Maka didapat energi mekanik 1 sama dengan 0,121 Joule. Kemudian kita akan mencari energi mekanik 2 dengan rumus EM2 sama dengan EP2 ditambah EK2. Sebelumnya, kita harus mencari kecepatannya dahulu dengan mencari frekuensi dan kecepatan sudut. Dapat diketahui bahwa frekuensi dari kincir adalah 10 Hz. Kemudian, kita masuk ke rumus kecepatan sudut, yaitu omega sama dengan 2 dikali pi dikali f, sama dengan 2 dikali 3,14 dikali 10, akan menghasilkan 62,8 radian per sekon. Nah, di sini kita bisa mencari kecepatan dengan rumus V sama dengan omega dikali radius, atau 62,8 dikali 0,035 adalah 2,198 meter per sekon, atau sama dengan 2,2 meter per sekon. Masukkan data ke dalam rumus, dan didapatlah EM2 sama dengan 0,5 dikali 10 dikali 0 ditambah 1/2 dikali 0,05 dikali 2,2 kuadrat. Maka didapat energi mekanik 2 sama dengan 0,121 Joule. Jika ketika dibandingkan, dapat dilihat bahwa energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2. Oleh karena itu, hukum kekekalan energi pun akan terbukti. Nah, ada saran yang dapat saya sampaikan pada uji coba eksperimen kami kali ini, yaitu sedotan pada botol samping harus mendekati dasar botol, agar waktu pengisian air botol terisi penuh, sehingga tekanan yang dihasilkan nantinya akan menjadi lebih besar, dan air yang mengalir akan menjadi lebih deras. Nah, Fisika, gimana videonya? Menarik bukan? Semoga bermanfaat ya. Sekian video dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, Fisika.